Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Ibu Nadri? Alhamdulillah sehat. Sudah siap Pak untuk melakukan proses coaching nanti? Sudah siap Bu. Ya, bagus sekali. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching Pak ya, ada beberapa yang harus Bapak perhatikan. Yang pertama itu saya akan menilai coach dan coaching nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur tirta, yaitu bagaimana memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga bagaimana coach nantinya akan merespon pertanyaan dari Anda. Di sini Anda juga harus mengingat prinsip yang harus disesuaikan dalam coaching, diantaranya adalah adanya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, serta memaksimalkan potensi. Baik. Sudah bisa dipahami Pak? Sudah Bu. Bagus, alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan coaching nanti? Yang pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Pada coaching Pak ya. Coaching. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan satu lagi tadi apa Pak? Aktif, yang mendengarkan aktif. Jadi pendengar yang aktif Pak ya. Nah, terus kira-kira nih di bagian kompetensi mana yang ingin Anda kembangkan secara spesifik ketika Anda melakukan observasi nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Coaching. Ya. Berarti kompetensi yang Anda ingin kembangkan secara spesifik saat melakukan observasi yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Ya. Ya, bagus sekali Pak ya. Kemudian nih Pak ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana nih yang Anda inginkan dari proses coaching Anda nanti? Yang saya inginkan mendapat dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapat solusi permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara menyelesaikan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Berarti yang ingin Anda dapatkan dari proses coaching nanti adalah coach Anda nanti mampu menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya. Ya, baik Pak, demikian dulu pra-observasi kita hari ini. Silakan Anda melakukan proses coaching dengan coach Anda Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Pak Mawardi. Gimana kabarnya hari ini Pak Dian? Alhamdulillah sehat Pak Mawardi. Kita Pak Dian ada waktu 15 sampai 20 menit. Adakah Pak Ardian mau ceritakan tentang apa segala macam? Begini Pak Mawardi, sekolah saya itu saya melihat siswanya kok kayaknya belajarnya malas, nggak semangat. Jadi saya tanyakan, saya amati, ternyata rekan-rekan guru sekolah saya itu mengajarnya metodenya monoton. Itu aja ceramah saja. Padahal di sekolah saya itu untuk fasilitas yang digunakan sudah lengkap seperti proyektor, internet juga ada. Tapi guru-guru di sekolah saya masih menggunakan metode ceramah. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya Pak Mawardi, guru-guru di sekolah saya itu kalau bisa menggunakanlah teknologi.
Jadi kan suasana belajar itu kan berubah, seperti misalnya ya zaman sekarang kan terkenal dengan apa namanya, seperti work main game itu Pak kan, atau juga nanti menggunakan misalnya Canva atau minimal PowerPoint. Nah seperti itulah Pak Mawardi yang masalah yang ingin saya sampaikan kepada Pak Mawardi. Ya gitu aja Pak Mawardi. Berarti di sekolah Pak Adrian masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak Adrian ya? Iya betul Pak Mawardi. Pembelajaran dengan cara ceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswa, gimana nih, gimana pembelajarannya, ya gitu Pak, males kayak gini. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya itu kalian. Saya itu kepengen adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan teknologi yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi Pak Ardian ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Pak Ardian. Betul Pak, biar ada perubahan gitu. Nah, Pak Ardian, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan guru? Perubahan yang menuju lebih baik ya Pak, seperti menggunakan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media-media yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak Ardian ya. Ya, Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu level itu sudah sampai mana ya Pak Ardian? mungkin kalau di level 5 ya Pak, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan teknologi di sekolah, dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaat teknologi PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah terus, tidak memaksimalkan teknologi dan menggunakan media dan metodenya gitu aja. Baik Pak Ardian, kira-kira ini level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru? Sepertinya enggak terlalu banyak Pak Mawardi. Saya rasa di level yang penting ada perubahan lah. Kalau ada perubahan tadi saya bilang 5, mungkin perubahan nambah sedikit jadi 7 lah. Seperti itu aja Pak Mawardi. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak Ardian? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikannya ya, permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus dan melakukan mentoring itu Pak. Ya, lakukan mentoring ya Pak. Ya,
selain mentoringnya, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Pak Ardian? Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak Muwardi. Biar maksudnya semua guru itu bisa belajar. Baik, kira-kira Pak Ardian tadi ada mentoringnya dan Ya. juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman Pak Ardian ya, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang bagaimana? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nantinya dia itu sasarannya Pengiriman. sasarannya tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan sendiri. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Pak Ardian, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Novi untuk menguji metode tersebut Pak Ardian? Saya punya teman, ya dia jago banget IT, mungkin bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Seperti apa dengan Bu Titis nanti di situ akan membantu saya dan melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu. Baik Pak Ardian, berarti nantinya Pak Ardian akan mengadakan kolaborasi juga dengan rekan guru yang lain Pak Ardian. Ya betul Pak, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara ini Pak Ardian. Dari percakapan ini, apa sih yang Pak Ardian dapatkan? Saya ada sedikit gambaran Pak Mawardi, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada pemberian dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa-siswa. Yaitu mungkin nanti saya ambil dengan materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu. Mentoring untuk saat yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita selanjutnya dari Pak Ardian. Sudah melakukan metode mentoring ya Pak Ardian ya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak Ardian ya. Ya. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Ardian. Oke. Itulah tengok dulu nanti ya, mungkin belum siap. Dah, Siapa yang minta maaf? terima kasih. Pak Ardian. Terima kasih Pak Mawardi atas kesempatan dan waktunya. Pak Mawardi telah dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama ya Pak Ardian ya. Semoga kita bertemu lagi. Tetap Tetap muka saja Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menutup kegiatan. Tadi saya sudah melihat proses kucing Anda dengan kucing Anda tadi sudah sangat bagus, dimana di situ sudah terdapat unsur-unsur ya dan prinsip-prinsip coaching Pak ya. Jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, boleh Pak? Ya baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Pak ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi Pak? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik lancar. Dan selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya, yaitu Ya, dengan menanyakan
tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Itu ya, bagus sekali Pak ya. Baik, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Anda lakukan sudah sangat baik dan sudah sesuai memang dengan aktivitas kita. Yang mana tadi Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach ini tadi mampu menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih Pak ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kondisi yang saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami lanjut kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Ya, berarti kompetensi yang ingin Anda kembangkan setelah melakukan coaching tadi, Anda ingin mendalami dan memahami alur cerita Pak ya, supaya coaching Anda ke depan nanti lebih baik. Ya, itu sangat bagus Pak ya. Jadi sampai di sini kegiatan kita Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Semoga apa yang telah Bapak lakukan bersama coaching Anda dapat segera tercapai Pak ya. Sampai jumpa Pak di lain waktu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Mawardi. Selamat Pak Adrian, pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Nadri ya. Benar Pak, saya berencana nanti di jam 9 akan melakukan coaching bersama Ibu Nadri. Baik Pak Adrian, kemudian saya di sini adalah untuk memberikan dukungan ya, terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak Adrian laksanakan kepada Ibu Nadri. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Mawardi yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Ibu Nadri nanti. Baik Pak Adrian, sebelum Pak Adrian memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga bertanya pada Pak Adrian. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Adrian lakukan. Nah, jadi Pak Adrian yang akan saya amati saat Pak Adrian melakukan proses coaching, nanti melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kita terdiri dari tujuan utama, kemudian ideal, aplikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak Adrian ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apa Bapak Adrian melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Pak Adrian Ya. ialah membantu kemitraan dengan coach, kemudian mengali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan melaksanakan potensinya Pak Adrian. Ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau proses dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Rian.
saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak Adrian, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak Adrian. Ya. Pertanyaan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Adrian kembangkan? Jadi pada saat saya melakukan coaching, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan: pertama, tentang kehadiran penuh; kedua, mendengarkan dengan aktif; dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu aja Pak Mawar. Baik Pak Adrian, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak Adrian kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik Pak Adrian ingin saya observasi? Bagian spesifik yang ingin Bapak observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Adrian, berarti fokus potensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik ya Pak Adrian ya? Ya, benar sekali Pak Mawardi. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Adrian inginkan pada sesi coaching ini? Ya Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari Ya benar Pak. Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Pak Adrian, demikian Pak Adrian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan kunci kompetensi yang ingin Bapak Adrian capaikan dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Pak Adrian melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Nadia. Ya. Nah, nanti setelah Pak Adrian selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang selanjutnya nanti. Baik Pak Adrian, demikian Pak Adrian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu rinci, Pak Adrian, Ya. begitu rinci kompetensi yang ingin Pak Adrian capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Pak Adrian melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Natu ya Pak Adrian. Nanti setelah kita selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Bapak lakukan ya Pak Adrian. Ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nadria. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, kabar saya hari ini alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching
insya Allah coaching yang akan kita lakukan ini melalui alutsista. Lalu di awal ini saya akan bertanya dulu kepada Ibu Nadri, kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Baik Pak, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya nih Pak ya, yang mana di sekolah saya ini ada masih banyak siswa yang pasif dalam pembelajaran Pak. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya berikan itu mungkin tidak menyenangkan, makanya siswanya itu pasif dalam pembelajaran. Jadi ada siswa Ibu yang pasif dalam pembelajaran. Lalu sekat. Dah. Jadi ada siswa Ibu yang pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti di akhir pembelajaran kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Jadi dalam pembicaraan kita hari ini Pak ya, saya itu ingin menemukan langkah-langkah ataupun solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ini supaya bagaimana sih supaya siswa yang pasif ini itu bisa menjadi aktif ketika dia belajar Pak. Jadi saya di sini ingin membicarakan hal tersebut supaya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Oke, Saya jadi ingin, karena kan saya ingin siswa saya ini aktif dalam belajarnya, mereka tuh senang dan menyenangkan Pak, jangan pasif. Kalau mereka pasif itu kan rasanya saya mengajarnya pun jadi males Pak. oke, jadi siswa itu lebih aktif ya. Menurut Ibu siswa yang aktif itu bagaimana? Siswa yang aktif itu ketika kita mengajukan pertanyaan, dia itu cepat jawabnya, dia ceria, apapun yang kita berikan itu dia cepat responnya lah Pak. Pokoknya di kelas itu pembelajarannya itu menyenangkan Pak. Jangan ketika siswa ditanya kalian ngerti nggak, dijawabnya pun tidak. Jadi kan kita di situ bingung nih anak ngerti atau enggak. Jadi saya ingin gimana pun pembelajaran itu hidup lah Pak. Menurut Ibu sekarang siswa yang tidak aktif dalam belajar disebabkan oleh apa? Mungkin disebabkan yang pertama itu mungkin mereka belum paham Pak ya tentang materi yang kita berikan. Kemudian juga menurut saya mungkin ada masalah keluarga Pak, sehingga siswa tersebut itu terkesan di sekolah dia jadi murung. Mungkin karena dari rumah dia itu pun tidak bahagia, jadi kebawa di sekolah kan. Begitu juga mungkin dengan materi yang saya sampaikan kurang dipahami, makanya mereka jadinya pasif. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya lagi? Jadi rencana saya ke depannya Pak ya, saya ingin menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang mana modul pembelajaran tersebut itu relevan dengan zaman saat ini, dan saya ingin membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, dan sekreativitas mungkin Pak. Dalam melakukan rencana Ibu, adakah yang bisa membantu Ibu nanti? Kalau dalam membantu Pak ya, mungkin saya perlu bantuan dari rekan-rekan yang lainnya juga Pak ya. Kemudian kerjasama dengan wali murid itu juga sangat diperlukan, karena tanpa adanya kerjasama dengan wali murid kita tidak dapat bisa membentuk siswa ini supaya aktif. Karena seperti yang saya katakan tadi Pak, bisa jadi dia itu tidak aktif karena permasalahan dari rumah tadi Pak. Jadi dengan kita bekerja sama dengan orang tua, maka si anak ini pun berangkat dari rumah dia itu semangat, punya semangat dan bahagia lah Pak. Jadi kesannya itu dia di sekolah pun terbawa. Oke. Jadi kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Kalau bisa sih secepatnya Pak ya, karena kan pembelajaran ini kan sangat tergantung kepada siswanya Pak. Jadi kalau bisa ya secepatnya kita membuat si siswa yang tadi pasif supaya dia bisa aktif dan kreatif Pak. Baik Bu, menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang
saya dapatkan dari pembicaraan kita tadi adalah saya dapat menemukan solusi Pak ya terkait permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga bisa mengerti nih apa yang harus saya mengerti gambaran ke depan nanti apa yang harus saya lakukan Pak. Jadi percakapan hari ini sangat bermanfaat bagi saya, yang mana saya yang awalnya tadi saya merasa sendiri mungkin, tetapi setelah saya berbicara dengan Bapak saya merasa terbuka Pak. Jadi saya merasa beban yang saya hadapi itu sedikit berkurang lah, karena saya sudah menemukan, saya sudah bisa melihat gambaran ke depan apa yang harus saya lakukan. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Nagri sudah berbagi masalah ya, sudah berbagi masalah yang Ibu hadapi. Saya juga berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu Nagri untuk melihat hasil perubahan yang ada pada Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak telah menyempatkan waktu untuk mendengar cerita dan permasalahan saya Pak. Saya sangat berterima kasih sekali atas waktu Bapak yang telah Bapak berikan untuk saya dan kesediaan Bapak untuk mendengarkan cerita dari saya Pak. Saya sangat terima kasih sekali. Ya, terima kasih ya Bu Nagri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Adrian luar biasa ya, coachingnya tadi sudah menjalankan lancar. Kalau saya lihat ini Pak Adrian ya, bagaimana perasaan Pak Adrian saat tadi Pak Adrian melakukan coaching? Baik Pak, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai dan permasalahan yang dihadapi coaching bisa diselesaikan. Baik Pak Adrian, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk kepada indikator tercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coach Pak Adrian, kira-kira apa saja yang sudah Pak Adrian lakukan pada proses coaching tadi? Ya Pak, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah tercapai ya Pak Adrian Ya, tujuan atau indikator yang pengembangan yang Pak Adrian harapkan. iya Pak, sudah tercapai. Baik Pak Adrian, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Adrian ya. Iya Pak, silahkan. Menurut pengamatan saya, percakapan coaching Pak Adrian tadi sudah berjalan sangat baik, di mana Pak Adrian sudah melakukan pasca kapan coaching sesuai alur kita. Kemudian Pak Adrian juga sudah menyatakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan kepada beliau mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Adrian. Dan Pak Adrian juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan rancangan aksinya Pak Adrian. Ya. Juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat Pak Adrian fokus kepada coach Pak Adrian. Ya. Artinya Pak Adrian sudah melakukan kesadaran penuh, atau Pak Adrian sudah melakukan kehadiran penuh. Pak Adrian juga sudah mendengarkan
aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Adrian sampaikan pada saat pra-observasi tadi, Pak Adrian. Ya, terima kasih Pak Mawardi atas umpan baliknya. Ya Pak Adrian, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Adrian kembangkan berikutnya? Jadi saya berencana ke depan nanti terus melakukan latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Terus apa lagi? Dikat dulu. Oke. Baik Pak Adrian, semoga kompetensi yang Bapak Adrian harapkan tercapai ya Pak Adrian ya. Ya, Pak. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak Adrian? Ada, Pak. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup. Tidak ada, Pak. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup baik. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ina. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Ina hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak Adrian. Pak Adrian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik juga Bu Ina. Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu dengan Pak Mawardi ya? Iya benar Pak. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Mawardi nanti. Siapa? Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah siapa? Yang pegang. Baik Bu, Ya. sebelum mulai coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya juga bertanya kepada Bu Ina. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya Pak. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching, proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak. Iya Pak. Kita ketahui bersama bahwa alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu nilai bentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Iya siapa? Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siapa? Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu risik, ya, as sama rise atau juga apresiasi, ya Bu. Iya siapa? Risik itu bisa menerima pernyataan dari Ya. coach Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Ya. Lalu Ibu bisa juga merangkum pertanyaan ataupun permasalahan dari coach nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach nanti. Ya siapa? Insya Allah. Nah, apakah sudah jelas Bu Ina Sudah rubrik sangat penilaiannya? Sudah jelas Oke, Pak. sudah jelas ya. Ya. Baik Bu Dina, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Bu Dina. Ya boleh Pak.
Dan yang ketiga nih, Bukan ini kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan? Ini. Cot, Kan bilang kat. Baik Bu Dina, Iya. selanjutnya izinkan saya bertanya sama Bu Dina nih. Ya boleh Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Dina kembangkan nanti? Nah, kalau di sini sesuai dengan alur cerita yang tadi Bapak jelaskan, nah saya ingin mengembangkan itu yang pertama proses. Proses itu kehadiran penuh ya Pak. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif dari coach saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot, yang menggali permasalahan yang akan coach saya jabarkan di coaching hari ini. Oke, baik Bu Dina. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Ibu Dina ingin saya observasi? Nah, di sini kan saya ingin mengembangkan tuh saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach saya ini mampu mengeluarkan permasalahannya, kemudian mencari solusi atas permasalahan tersebut. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan, Iya. aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya. Dina. Iya, siap Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Nah, saya tuh ingin dalam proses coaching nanti ini saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, atau mungkin dia bisa melibatkan rekan guru atau kepala sekolah, saling berkolaborasi lah Pak dalam menangani masalah yang akan dihadapi oleh coach saya ini. Baik Bu Dina, demikian Bu ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Ya. Terima kasih telah mengabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Mawardi. Ya. Oke, baik. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Mawardi. Oke, siap Pak. Insya Allah akan saya laksanakan dan terima kasih ya Pak atas kesempatannya Sama-sama Bu pada Dina. hari ini. Oke. Iya, terima kasih juga Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Mawardi. Waalaikumsalam Bu Dina. Aduh, kayaknya kabarnya sehat ya Pak ya? Oh, sehat kali Bu Oh, Dina. ya Allah. Alhamdulillah. Nah, hari ini nih kan kita akan melakukan supervisi akademik nih, coaching ya, supervisi akademik. Kok kayaknya ada beban gitu sama Pak Mawardi. Kira-kira apa? Boleh diceritakan sama saya? Atau saya ada solusi gitu? Benar Bu Dina, memang ada yang ingin saya sampaikan. Oh, apa itu Pak? Boleh kita saling sharing-sharing? Saya ingin menyampaikan tentang praktik pembelajaran Oh, sekolah yang oh, dilakukan oleh beberapa guru di sini. oh, Saya gitu. melihat masih banyak rekan saya yang menggunakan sistem pressure center. Oh, iya. Teacher center ya, Teacher berarti center, berfokus ya. pada guru ya, pembelajarannya ya. Pembelajaran masih bersifat konvensional Iya. dan siswa juga masih kurikulum merdeka ini kita sebagai guru harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Oh iya iya betul-betul. Jadi berarti permasalahannya nih guru-guru di sekolahnya Pak Mawardi ini masih pembelajarannya belum berpihak kepada murid ya, masih monoton tuh harus teacher center, berarti harus guru yang berperan di dalam pembelajaran. Nah terus jadi nih kalau menurut Pak Mawardi ini apa kira-kira solusinya yang bisa diambil dari permasalahan ini? Baik Bu, berarti kalau saya garis bawahi permasalahan adalah pembelajaran yang diberikan tidak relevan yang dengan perkembangan, apalagi di era perkembangan zaman saat ini. Saya rasa pembelajaran dapat kita aplikasikan agar lebih menarik Iya betul. dan membuat siswa lebih kreatif lagi Bu. Iya. Nah, Misalkan
saja dalam bentuk penugasan. Kita juga Ya. bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik. Ya. Mau buat tugas di dalam bentuk apa dan mau mencari sumber belajar di mana. Tetapi masalahnya ini banyak guru yang tidak mau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi menurut saya guru tersebut terkesan belum siap atau bahkan tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Alhasil pembelajaran pun jadi kurang variatif. Ya. Oh, berarti guru-guru di sekolah Pak Mawardi ini masih kurang mau belajar. Istilahnya mereka mungkin dengan mereka sebagai guru mungkin sudah saya sajalah yang jadi pemimpin pembelajaran, sementara siswa jangan dilibatkan. Seperti itu ya Pak Mawardi ya? Betul Bu, sekali. Ya, berarti kan tadi Pak kalau seperti itu solusinya bagaimana nih Pak, kira-kira apa yang Pak mau dilakukan supaya tadi guru-guru tadi itu mau berkolaborasi, mau belajar supaya bisa mengembangkan kompetensinya lebih baik agar siswa pun di dalam kelas jadi aktif dalam pembelajaran. Betul Bu sekali, pembelajaran yang diberikan sudah tidak sesuai lagi dengan era perkembangan saat ini. Jadi menurut saya tidak kreatif dan tidak inovatif. Ya, jadi misalnya itu kita bisa cari referensi lah ya dari pembelajaran apa yang diminati siswa gitu ya. Ya Bu, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah adanya perubahan di sekolah bagi guru-guru dalam menyampaikan pembelajaran. Kira-kira kan pertama tuh di level keberapa tuh sekolah Pak Mawardi itu sebelum permasalahan ini ada? Di level 1 sampai dengan 10 kira-kira di level mana? 5 kah atau 4 gitu? Di level 5. Oh, di level 5. Jadi setelah Pak Mawardi mencari solusi, kemudian membicarakannya dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah, kira-kira mau setelah pelaksanaannya maunya naik ke tingkat level berapa? Kalau untuk ditingkatkan ke level 10 kayaknya Bu susah karena banyak guru senior yang memang kurang cakap Ya betul, berarti dalam kira-kira penguasaan aplikasi Bu. Oh gitu ya, karena biasanya guru-guru senior tuh kurang berminat, alasannya saya lagi pensiun, seperti itu kan Pak, kan rata-rata kayak gitu kan jawabannya. Nah jadi kira-kira di level berapa Pak setelah ada nanti pelaksanaannya peningkatannya, di level 6 kah atau 7? Oh, level 7. Oke, baiklah. Nah, mudah-mudahan saja nih dari kita duduk sini coaching, Pak Mawardi ini bisa nanti menjelaskan kepada rekan sejawat bahwasannya untuk membuat siswa lebih aktif di dalam pembelajaran di kelas, kita harus melakukan nih proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya. Jadi biar siswanya tuh aktif, nggak monoton, nggak diam pasif, nggak ada perkembangan, seperti itu ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, terus nih dari percakapan kita hari ini nih, apa yang udah Pak Mawardi dirasakan? Apakah unek-uneknya sedikit berkurang atau tambah beban ini kayak mana? Cut dulu. Ya bilang aja. Aku Udah. Nah, untuk naik ke level ke-7 tuh, dari 5 kan tadi Bapak menargetkan 7. Nah, usaha apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan level tersebut? sebenarnya saya juga masih memikirkannya. Kalau menurut saya mungkin dengan melakukan mentoring dan pendampingan individu antara saya dengan guru secara Face to face. Tetap dan muka. bergantian Bu. Oke, nah berarti selain itu strategi yang akan diberikan apa saja Pak? Langkah-langkahnya tuh apa saja misalnya? Apa? Kalau bukan dengan mentoring, Mentoring, ya. mungkin saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam pelatihan yang mana tujuannya itu untuk peningkatan dalam hal penyampaian materi yang lebih menarik dan bervariatif. Oh, seperti itu. Nah, kemudian dari langkah tersebut yang udah Bapak ambil, mana kira-kira yang bisa terrealisasi lebih cepat? Kalau menurut saya sih kayaknya yang
mentoring, Oh, karena oke. kalau workshop atau pelatihan Hmm. itu memerlukan waktu yang persiapan yang matang. Oh iya ya, oke. Secara memerlukan sarana dan prasarana sumber yang kompeten. Oh gitu. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali pilihan Pak Mawardi. Berarti memilih langkah-langkah seperti mentoring ya. Nah kemudian di sini kapan kira-kira kegiatan itu akan Pak Mawardi lakukan? Saya rencananya nanti akan meminta bantuan dari rekan lain di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau mereka yang memang sudah sering memberikan pembelajaran yang bervariatif. Oh oke. Nah baik Pak Mawardi. Kemudian ini apa nih yang Pak Mawardi rasakan nih dari hasil percakapan kita hari ini? Kira-kira apa perasaannya gitu? Senang atau tambah mumet, pening kepalanya atau kayak mana? Senang, Wak. Oh senang. Berarti unek-uneknya udah sedikit terpecahkan gitu. Oh oke. Nah kemudian apa ada yang diceritakan lagi atau sudah selesai sampai sini permasalahannya? Dari percakapan kita hari ini akhirnya saya mendapatkan gambaran Oh ya. dari solusi permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke ya baik. Nah terima kasih Pak Mawardi atas coaching supervisi akademiknya hari ini. Nah mudah-mudahan apa yang Pak Mawardi ingin realisasikan di sekolah Pak Mawardi bisa tercapai, bisa berjalan dengan baik ya Pak Mawardi ya. Kemudian apa namanya, setelah kita melakukan coaching, nah saya melihat bahwasannya Pak Mawardi memang betul-betul ingin mempelajari atau berbagi praktik baik itu kepada rekan sejawat tentang proses pembelajaran. Nah sampai di sini terima kasih atas waktunya Pak Mawardi. Mudah-mudahan kita bisa duduk lagi di lain waktu untuk kegiatan yang selanjutnya ya Pak Mawardi. Oke, terima kasih Pak Mawardi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Ya. Sian. Bagaimana tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Mawardi? Alhamdulillah lancar dan Pak Mawardi sih sudah dapat ini apa solusi-solusi dari permasalahan yang lagi dia hadapi. Oke, alhamdulillah kalau Ya. begitu ya berjalan dengan lancar. Ya. Baik Bu Dina, saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya. Oh, nah Tercapai tadi. pencapaian indikatornya Pak ya, tercapai indikator tadi buat saat coaching bersama Pak Mawardi ya. Nah saya di sini sudah melakukan coachingnya tuh sesuai dengan alur kita. Kemudian saya menanyakan tujuan apa nih Pak Mawardi tujuannya dari masalah tadi, kemudian mengidentifikasinya, kemudian saya tanyakan rencana aksi dan tanggung jawab sebagai alur tersebut, sehingga coach saya tadi tuh bisa menceritakan atau menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Dina. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bu Dina lakukan sudah baik dan sesuai dengan alur kita, serta Bu Dina juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali coaching untuk menceritakan dan bahkan coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya, serta sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching seperti menjaga kebutaan, proses, juga kreatif, serta Bu Dina juga tadi mampu maksimalkan kompetensi coaching. Iya, iya. Alhamdulillah Pak. Maksudnya Pak Mawardi itu bekerja sama dengan baik ya Pak ya. Oke, baik Bu Dina. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dina kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Nah di sini saya akan mengembangkan tuh yang kedepannya akan mencoba lebih memahami lagi dari proses alur kita nih Pak ya pada sesi coaching supervisi akademik ini. Kemudian sehingga saya ini mampu menggunakan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oke, baik Bu Dina. Ya. Terima kasih Bu Dina ya untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk kerjasamanya hari ini. Saya akhiri sampai sini saja Bu Dina ya. Baik, Pak. Saya akhiri
Baik, terima kasih Pak Ardi atas waktunya, kerjasamanya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan Wah, juga ya.